Waspadai potensi chaos mereka itu ada di medsos ini. Ini sangat penting REKAN2KU semua mohon dibaca DN mohon VIRALKAN biar semua paham. Untuk diperhatikan dengan SUNGUH sungguh baca dengan cermat dan dengarkan serta laksanakan. Waspadai potensi chaos. Chaos sama dengan jalan UTK musuh NKRI menjajah kita. Komen. Wajib baca dan sebar. URL. Pencerahan dari DANSESKOTNI Letjen TNI Agus Sutomo. Masyarakat harus yakin, TNI tetap setia pada NKRI dan rakyat. TNI tahu kapan saatnya mengambil sikap kalau negara memang dalam keadaan genting. Letjen TNI Agus Sutomo, rangkuman materi geopolitik dan GEOSTRATEGIK Indonesia dalam kacamata INTELLIGENT. 1. Kalau kita mendengar presentasi Panglima TNI tentang perspektif ancaman pada ILC yang lalu maka kita akan paham kenapa Indonesia menjadi sasaran target incaran negara maju di dunia. 2. Kekuatan asing yang mengincar Indonesia sangat berharap Indonesia rusuh, perang saudara seperti di Suriah sekarang. 3. Untuk itu mereka telah melakukan skenario, ibarat lingkar obat nyamuk, secara sistematis melakukan proxy war pelemahan ketahanan nasional Indonesia dari masa ke masa secara bertahap dan halus. 4. Pelemahan sistem pertahanan kita itu meliputi semua bidang. Mulai dari ekonomi, politik, hukum, peraturan, perundangan, sejarah, media informasi, pergeseran watak, perilaku bangsa, gaya hidup, institusi pemerintah. Termasuk pelemahan TNI baik secara fungsi dan wewenang. 5. Pelemahan sistem pertahanan ini tentu melalui operasi intelijen masif dan terstruktur. 6. Ada USER, state, non-state, negara, kelompok elit. Ada agen HANDLE. Di bawahnya agen action, di bawahnya lagi informan berlapis. 7. Tiap struktur dan bagian ini bergerak menurut tupoksinya masing-masing. Di mana di antara sesama mereka pun tidak saling mengenal. Yang tahu hanya sang USER. 8. Mereka dibayar, dilatih untuk melakukan operasi-operasi cipta kondisi bahkan sabotase dengan bantuan dana tanpa batas serta dukungan power politik yang kuat. 9. Masing-masing agen ini masuk melebur ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Ada yang masuk dan menjadi tokoh negarawan, dosen, pengamat, pejabat publik, institusi pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia perbankan, dunia perfilman bahkan sampai ke istana dan tubuh TNI Polri sekalipun. 10. Agen handle sebagai pengendali, agen action sebagai eksekutor, informan sebagai pengumpul informasi lapangan. 11. Masing-masing agen ada yang bergerak sebagai pendukung, kontra, pihak ketiga dari pemerintahan. 12. Semua bergerak dalam rangka mengamankan setiap kepentingan USER di Indonesia. Salah satu contoh yang marak sekarang adalah bagaimana merekayasa terjadi gejolak kerusuhan di Indonesia. 13. Untuk menciptakan gejolak, masing-masing agen bergerak untuk menanamkan rasa saling benci, saling curiga, saling buruk sangka di antara sesama anak bangsa, baik antar suku, antar agama, antar ormas, antar ulama, antar pengamat, antar kampus, antar parpol, antar tokoh bangsa, termasuk antar institusi. 14. Kita semua seolah dipaksa dan digiring kepada satu titik yaitu perang. Sekecil apapun masalah akan diperuncing dan diprovokasi. Timbal balik. 15. Tujuannya hanya satu, menjadikan anak bangsa menjadi bangsa yang sinis, egois, ambisius, sadis, anti kebersamaan. 16. Kita dijauhkan dari sifat asli bangsa Indonesia seperti pejuang, militan, pemberani, kuat, kompak, suka bermusyawarah, gotong royong. 17. Jadi kalau ada kejadian di sekitar kita yang di luar kewajaran itu adalah salah satu bentuk hasil kerja para agen tersebut. 18. Perang saudara adalah hal yang sangat diinginkan USER asing terhadap Indonesia. Agar kita akhirnya terpecah belah, hancur lebur, lemah untuk kemudian mereka kuasai, jajah. Solusi. 1. Jadilah kita kembali menjadi jati dirinya orang Indonesia. Sebuah kesadaran kolektif senasib satu bangsa dan satu rasa cinta tanah air. Tak ada pandang sara. Kita adalah sebuah bangsa yang kuat dan bersaudara. 2. Jangan mau terpancing untuk menjadi tidak waras, sesuai keinginan USER, untuk punya keinginan saling bunuh, saling memerangi, saling menghabisi antar sesama anak bangsa. Persoalan politik diselesaikan dengan cara politik yang moderat. 3. Kalau Indonesia pecah perang saudara, banyak negara sekitar kita yang tepuk tangan dan bahagia. 4.
Secara politik konstitusional, tidak ada yang lebih tepat dan baik kecuali kembali lagi kepada UUD 1945 dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu dibuat oleh para founding father kita melalui sebuah perenungan, pemikiran, penghayatan yang sangat dalam sesuai dengan kondisi bangsa. 5. Ikat kembali rasa persatuan sesama anak bangsa. Bunuh segala bentuk skenario para USER tersebut dengan tidak mudah terpancing dan justru merekat kembali rasa persaudaraan. 6. Bagi pemuda-pemuda idealis dan nasionalis, mari ikut berjuang mengambil peran dan posisi strategis negara untuk melakukan perbaikan moral dan cita-cita bangsa. 7. Percayalah, TNI tetap solid dan setia terhadap NKRI. Bersama rakyat TNI kuat. TNI tahu kapan saat yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan di saat negara genting NKRI harga mati sudah diviralkan beberapa kali. Mohon tetap harus diviralkan berulang-ulang, keren ini sangat krusial, semua anak bangsa HRS tahu. Ingat, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, jangan terlena. Salah satunya cadangan nikel terbesar di dunia sebagai energi terbarukan pengganti energi fosil, minyak. Asterisk, banyak negara-negara maju yang mengincarnya. Awas, many thanks for participation.